teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengambilan keputusan dalam etika bisnis dari berbagai kasus dan penjelasan konsep GCG atau Good Cooperative Growth dan penerapan serta contohnya. Penjelasan mengenai etika bisnis, pengambilan keputusan, dan Good Cooperative Governance atau GCG merupakan pilar utama dalam manajemen perusahaan modern. Penjelasan komprehensifnya berupa yang pertama, pengambilan keputusan dalam etika bisnis. Pengambilan keputusan tersebut harus etis ya, bukan tentang memilih antara benar dan salah, tetapi seringkali memilih di antara beberapa pilihan yang semuanya memiliki konsekuensi moral atau ethical dilemma. Pendekatan teoretis dalam pengambilan keputusan manajer biasanya menggunakan beberapa sudut pandang. Yang pertama, utilitarianisme atau memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Yang kedua ada deontologi. Yaitu menerapkan pada kewajiban dan prinsip moral terlepas dari hasilnya, misalnya tidak boleh berbohong meskipun berbohong itu menguntungkan. Lalu ada teori keadilan dari fairness, berupa keputusan didasarkan pada standar keadilan, kesetaraan, dan tidak memihak. Contoh kasus pengambilan keputusan yaitu pada kasus penarikan produk atau produk recall. Sebuah perusahaan otomotif menemukan cacat kecil contohnya pada sistem pengereman yang beresiko 0,1% menyebabkan kecelakaan. Lalu apabila keputusan yang tidak etis diambil yaitu mendiamkan masalah karena biaya penarikan atau recall tersebut sangat mahal dan bisa menurunkan harga saham. Lalu keputusan yang etis yang harus dilakukan yaitu melakukan penarikan produk secara sukarela demi keselamatan konsumen, meskipun perusahaan mengalami kerugian finansial jangka pendek. Ini mencerminkan tanggung jawab atau responsibility terhadap pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang kedua, ada konsep Good Cooperative Governance atau GCG tersebut. GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. GCG memastikan bahwa manajemen bekerja demi kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi. Lalu ada 5 prinsip utama GCG, yaitu transparansi, berupa keterbukaan dalam menyajikan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan publik. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu menjelaskan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan berupa kayak direksi, komisaris, atau RUPS. Lalu yang ketiga ada responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, termasuk CSR. Lalu ada independensi, berupa pengelolaan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun. Dan ada keadilan, yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Lalu tiga ada menerapkan. Lalu apa sih penerapan dan contoh dari GCG tersebut dalam sebuah perusahaan? Penerapan GCG biasanya diwujudkan melalui pembentukan komite pengawas dan kode etik. Strategi penerapannya itu berupa penyusunan kode of conduct, pedoman perilaku bagi seluruh karyawan dan pimpinan. Yang kedua ada whistleblowing system, atau yaitu merupakan saluran pelaporan rahasia jika terjadi pelanggaran etika atau hukum di internal sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada audit internal ataupun eksternal, berupa memastikan laporan keuangan akurat dan tidak ada manipulasi. Contoh dan kasus pelanggaran. Penerapan yang baik ini dari contoh Bank Mandiri atau PT KAI secara rutin merilis laporan keberlanjutan dan memiliki komite audit yang independen untuk menjaga kepercayaan investor.
Kasus pelanggaran GCG berupa pada contoh kasus PT Bank Lipo Tbk terjadi ketika perusahaan menerbitkan dua laporan keuangan yang berbeda, satu untuk publik dan satu untuk regulator. Ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan pasar dan sanksi dari otoritas keuangan.